Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad ja'alana mu'minina ukhuwatan fid din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana warzuqna fahma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Amin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Mari yang pertama kembali kita haturkan rasa syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang Allah muliakan ini, kita masih diberikan kesempatan untuk melangsungkan salah satu di antara amal soleh, dan semoga ini semua bisa menjadi salah satu bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah turunkan kepada kita, dan semoga kita mampu mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, dan semoga majelis ilmu ini menjadi salah satu di antara bentuk perlombaan kita menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadiran junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah, dan semoga kita termasuk di antara umatnya Rasulullah yang insya Allah nanti di yaumul akhir bisa mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, pripun kabaripun sehat? Oke, yang penting jenengan sehat. Kula mboten patek sehat gak apa-apa. Ning ngapunten niki, kepala kula nembe rada cumpleng. Nek jenengan cerak kula niki ambune fresh care nih, ngapunten niki. Biasane mambu napa? Parfum niki mambune fresh care. Napa niki mau bibar maghrib ngisi ten Masjid Sumber niku asine wadem banget. Ame ngendikan ya lagi pisan isine kono. Wademe remat nut. Nggih, ngapunten nggih niki kula rada kriyip-kriyip perkara panas serem tiba. Nggih, Bapak Ibu rahimakumullah. Monggo kula lan panjenengan sami lanjutkan pembahasan di dalam kitab Al-Bihar Az-Zakhirah fi Asbabil Maghfirah. Kemarin kita sudah membahas tentang amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita, yaitu terakhir itu mendidik dan memberi nafkah kepada 3 anak perempuan atau saudara perempuan serta berbuat baik kepada mereka. Maka insya Allah di kesempatan malam hari ini kita nanti bahas 2 atau 3 hal yang ternyata itu semua bisa kita lakukan, dan insya Allah ada yang susah, ada yang mudah, tapi kita tidak ada salahnya untuk senantiasa mencobanya. Baik Bapak Ibu, poin yang pertama yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini, yang mana ini semua bisa menjadikan gugurnya dosa-dosa kita, inggih menika babakan membela kehormatan seorang muslim. Ya, membela kehormatan seorang muslim. Karena kata Nabi Muhammad SAW, kullu muslim ala muslim haramun. Setiap muslim terhadap muslim yang lainnya itu haram 3 hal. Ya, satu muslim dengan muslim yang lain haram 3 hal. Saya kepada panjenengan itu haram untuk mengganggu 3 hal ini. Atau ibu dengan ibu yang lain itu haram untuk mengganggu, melukai di dalam hal-hal ini. Apa saja yang diharamkan muslim satu dengan muslim yang lain? Yang pertama damuhu, darahnya. Darahnya. Maka seorang muslim tidak boleh saling membunuh. Ya, walaupun yang terjadi di beberapa bulan yang lalu atau di bulan lalu atau awal bulan ini itu terjadi huru-hara yang sangat besar di negeri Sudan. Mireng napa mboten? Nah, di Sudan itu terjadi pertempuran, kalau bahasa mereka sih perang saudara antara RSF dengan tentara nasionalnya Sudan. Jadi Sudan itu punya tentara asli, kita ya TNI gitu.
Tapi di sisi lain di Sudan itu juga ada RSF. RSF ini apa? RSF ini mirip tentara tapi bukan resminya tentaranya siapa? Sudan. Nah ini singkat ceritanya begini, singkat ceritanya. Dulu ketika presidennya sebelum dikuasai oleh tentara dan Suriah dan RSF ini, dulu ada satu presiden, saya lupa namanya. Yang mana presiden ini kan punya tentara, yang mana presiden ini tidak mau jangan sampai dikudeta, karena di Sudan itu hampir seluruh atau bahkan seluruh presiden itu naiknya karena kudeta, ya karena kudeta itu artinya diturunkan secara paksa. Kemudian si presiden ini mendekat kepada RSF. Kenapa? Karena untuk menjadi tameng dirinya supaya tentaranya tidak berani melengsarkan. Jadi presidennya ini dekat ke RSF dan RSF ini dijadikan pangkat-pangkatan. Jadi ada pangkat-pangkat seperti di tentara secara umum. Dan ternyata Bapak Ibu plot twistnya apa coba? Plot twistnya itu ketika presiden ini mengira aman, ternyata RSF dengan tentara kerjasama ngambruk nih presiden. Nah ini judek tadi gitu. Ya, niatnya nyedak ke RSF itu supaya aman, ternyata RSF sama tentara ngembruk nih presiden. Akhirnya yang berkuasa RSF dan tentara. Dan akhir-akhir ini RSF dan tentara ini saling membunuh. Ya, saling membunuh. Wallahu alam, di situ kesalahan siapa? Wallahu alam, tapi yang jelas kaum muslimin di Sudan hari ini banyak yang terbunuh. Maka dalam hal ini darahnya seseorang mukmin itu haram untuk disentuh. Jangan sampai kita menjadi pelaku pembunuhan. Yang kedua, irduhu, kehormatannya. Kehormatannya. Nah, ini akan kita bahas. Yang ketiga, maluhu, hartanya. Maka jangan pernah daripada diri kita mengambil haknya orang muslim untuk kita nikmati. Apalagi Bapak Ibu ketika kita memilih untuk menjadi seorang yang menjadi perantara orang kaya menyampaikan kepada orang miskin, atau bahasa kita apa itu namanya? Biasa di zakat-zakat itu loh. Karena ada petugas itu ngambil ke orang kaya, hartanya itu disalurkan ke orang miskin. Jangan sampai kalau kita di posisi itu, kita mengambil hak dari orang-orang miskin, padahal harta itu semuanya mutlak untuk diberikan kepada orang-orang miskin. Nah, begitu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah irdihi atau irduhu, kehormatan seorang mukmin. Niki wonten beberapa hadis saking sahabat Asma binti Yazid, ya, sahabiah Asma binti Yazid. Beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nah, ini perhatikan, ini penting ini. Man dabba an irdi akhihi bil ghibah. Man dabba, barang siapa yang membela an irdi akhihi, kehormatan saudaranya, bil ghibah, karena ghibah. Karena haqqan 'alallahi ayyu'tiqahu minan nar. Maka Allah pasti akan membebaskannya dari api neraka. Di dalam hadis ini secara jelas Rasulullah memberikan satu keterangan spesifik tentang masalah ghibah. Tanpa kita sadari Bapak Ibu, mohon maaf nggih, menawi enten sing kesinggung jenengan anyel kalih kula mboten napa-napa. Saestu mboten napa-napa. Karena yang saya sampaikan ini hadis. Ya. Kata Rasulullah ini seolah-olah mengatakan orang yang ghibah itu adalah orang yang melukai kehormatan saudaranya. Dan itu haram. Ya. Kalau dalam hadis ini seseorang yang menyelamatkan, misal ya, ada dua orang nih, ibu A dengan ibu B. Kok ibu-ibu terus nek ghibah to bapak-bapak anaknu. Bapak A, bapak B. Ghibah yang dighibahi bapak C. Jenengan ada di tengah-tengah orang yang ghibah itu. Kalau kita pengen mendapatkan keutamaan ini, kita akan terbebaskan dari api neraka, kita harus membela orang yang dihibah.
Mampu atau tidak kita? Angel napa perkewu? Nah niku wong Jawa niku. Aku ki asline ra seneng, tapi aku ki perkewuh engko nek aku ngomong, engko aku diadoi karo kanca-kancane. Lah garek pilih diadoi napa mlebu? Nah niku. Maka sikap yang paling baik kalau kita mampu, maka lakukanlah apa namanya? Membela kehormatan saudara kita yang dihibah. Jangan malah justru kita menjadi orang-orang yang suka memulai ghibah. Apa dulu kita pernah sampaikan istilahnya apa? Leader of ghibah. Ketuane ghibah. Ya. Nek enek wong kuwi mesti ghibah. Siapa itu? Coba tunjuk salah satu orang, ada nggak di sini? Mboten enten nggih? Sing sandar napa sing mboten sandar? Sandar kabeh tipe ini. Insyaallah mboten. Ya. Nah, ini gua ada yang pertama. Maka menawi kula lan panjenengan sami berani untuk terus terang membela kehormatan saudara kita, walaupun itu perkara yang memang benar adanya terjadi. Ya. Tapi kok sampai yang dibicarakan itu berlebihan, sampai ada bumbu-bumbunya, maka kita wajib untuk membelanya. Ya walaupun ada bentuk-bentuk ucapan yang menjelaskan ketidaksenangan orang lain itu boleh. Contoh, di dalam tazkiyahnya Dr. Ahmad Farid itu disebutkan salah satu hibah yang diperbolehkan itu ketika kita menceritakan kekurangan orang lain tapi memang untuk menunjukkan sesuatu. Contoh, saya dengan jenengan, dengan teman atau saya dengan Mas Ajun. Misal Mas Ajun tanggal kalih kula, Ustaz, wingi nika sing pundi to? Sing nika lho. Sing pundi to, Mas? Sing bapak sing jenenge Pak Asmine Joko. Lho Joko niku kathah niku Ustaz. Sing pundi? Sing Pak Joko wonge cendik. Nah niku angsal ngoten niku. Atau Pak Joko sing tiyange niku ngapunten nggih rada ireng. Atau ngapunten bahkan di dalam kitab itu dijelaskan orang yang dia bertubuh kerdil itu pun boleh. Asalkan memang itu untuk memberikan petunjuk. Ngapunten ya Pak Joko nggih, mboten nonton mriki. Iki namung contoh. Nah itu boleh. Tapi kalaupun di dalam kelompok niku yang dibahas kekurangan yang memang tidak ada kemanfaatannya sama sekali, berarti di situ kehitung hibah. Yang mana hibah di situ akan sama artinya kita melukai kehormatan saudara kita. Nah, dan pahalanya itu akan terbebas dari api neraka. Hadis nomor kali. Saking sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ngantikan, "Man radda an irdi akhihi radallahu an wajhihin naro yaumal qiyamah." Siapapun yang membela kehormatan saudaranya, niscaya Allah akan melindungi wajahnya dari neraka pada hari kiamat. Ya. Nah, sekarang kita tanyakan pada diri kita saja Bapak Ibu. Kinten-kinten kula lan panjenengan sampeyan iki lebih condong seneng bahagia ngelek-ngelek tiang, puas ngelek-ngelek tiang, napa memang kita ini nggak seneng kalau ada orang menjelek-jelekkan orang lain. Saiki kula tanggap ngeten riyen mawon. Jenengan anyel kalih tiang. Jenengan misal anyel. Tapi anyel iku ya ora cetha mergo napa? Jenengan anyel ngoten mawon. Terus jenengan ada kesempatan untuk menceritakan si orang ini, jenengan posisi ten ati niku puas napa mboten? Puas napa gelo? Kula tanglet. Bu, jadi totok men boten nate ngoten masalah Bu. Kita itu terkadang mohon maaf hati kita ini loh aneh. Padahal kita ini diperintahkan. Salah satu konsep hati kita kan begini. Kalau ada ketaatan, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Normalnya hati seorang mukmin niku nek di dalam ketaatan itu pasti seneng, nyaman, meningkat keimanannya. Majelis ilmu, imane meningkat. Baca Quran, kena hati tentrem. Salat, kena hati tentrem. Tapi nek ten maksiat, normale tiyang mukmin niku napa? Ten ati niku gelisah. Gelisah. Lah kula lan panjenengan sami nek nyritakne eleke wong niku gelisah napa puas? Halo.
Faktanya puas. Lah wong enek, lah wong enten kok sing ngendikan ngenten iki. Matur nuwun ya Jeng wis gelem ngrungokne aku lega. Lah pedo, kok lega. Tunggale ten mriki nggih enten wis yakin aku. Tapi sing pundi kula mboten mantun nunjuk lho. Itu terjadi Bapak Ibu. Ngelek-ngelek tiang, gur mergo DE mungkin pernah disakiti, konteksnya sudah tidak lagi bertemu di situ, tapi dia tetap menjelek-jelekkan orang lain, dan anehnya dia mengatakan puas. Dia mengatakan puas. Kalau kita bicara masalah ini Bapak Ibu, minimal kulolan panjenengan sami nek misal mboten wantun ngelekne. Minimal ten ati niku mboten nyaman, gelisah niku paling minimal banget. Ya. Kalau saya boleh cerita Bapak Ibu, ada seorang sahabat yang bernama Tha'labah bin Abdurrahman radhiyallahu anhu. Saya pernah cerita di sini atau belum ya? Semoga saja belum. Tha'labah bin Abdurrahman radhiyallahu anhu. Ya. Sinten Bu? Orang mboten krungu to niku. Tha'labah bin Abdurrahman. Beliau ini seorang sahabat dari kalangan Ansor, Ansor. Ansor berarti Mekah atau Madinah? Madinah. Beliau ini mewakafkan dirinya untuk menjadi khadimur Rasul. Khadimur Rasul apa? Pembantunya Rasul. Pernah suatu ketika Rasulullah itu memerintahkan Tha'labah untuk pergi ke suatu tempat, dan akhirnya Tha'labah berangkat. Tanpa beliau sengaja, Tha'labah melewati satu gang kecil di kota Madinah. Tanpa sengaja, Tha'labah melihat ada sebuah rumah yang pintune niku blak-blakan. Tur pintune niku nembus kamar mandi. Tanpa disengaja, Tha'labah melihat kamar mandi terhempas angin, pintunya itu dari kain, terhempas angin. Tanpa sengaja Tha'labah melihat sebagian aurat perempuan yang mandi di dalam kamar mandi. Kalau tanglet nek bapak-bapak ngoten niku alhamdulillah napa gelo. Konteksipun boten sengaja, sing jenenge boten sengaja, dosa boten? Boten kalau kelasnya kita. Nek kelas awake dhewe mungkin gelone mergo gur. Walah kurang ajar iki. Mergo gur sithik jare masyaallah. Tapi coba perhatikan Tha'labah ini sikapnya bagaimana? Coba perhatikan. Ketika Tha'labah tidak sengaja melihat sebagian auratnya perempuan yang mandi, sebagian itu artinya ya mungkin gur sikile, mungkin ya gur tangane, mungkin ya gur, pokoknya aurat yang memang itu hanya terhempas begitu saja. Tapi yang terjadi apa? Tha'labah ini memiliki kegelisahan yang sangat amat keras, sehingga hatinya tidak mampu menahan itu semuanya, dan beliau sampai memilih untuk tidak kembali ke rumahnya Nabi karena merasa tidak pantas. Sampai akhirnya Tha'labah memilih untuk naik ke atas gunung di salah satu gunung di kota Madinah, dan akhirnya Tha'labah ini di sana beberapa hari sampai Rasulullah mencari, khawatir, memerintahkan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Salman Al-Farisi, mohon maaf. Ya. Berangkatlah beliau berdua mencari, nggak ketemu. Akhirnya Rasulullah carilah di atas gunung. Betul saja Bapak Ibu, di atas gunung beliau sebelum naik ketemu dengan salah satu penggembala kambing. Bapak-bapak sudah sepuh penggembala kambing, ditanya, Pak, selama Anda di sini pernah nggak ketemu sama laki-laki yang tidak terlalu tinggi, tidak terlalu gemuk, dan raut wajahnya itu selalu riang gembira. Wajahnya Tha'labah itu terkenal ramah, riang. Kemudian penggembala kambing ini bilang, nih saya singkat saja lah, itu ya kisahnya. Singkat cerita, penggembala kambing bilang begini, wahai Umar, saya beberapa hari ini ada seorang laki-laki turun dari atas gunung, turun ke bawah hanya untuk meminta air susu kambing dariku. Jadi turun, minum, naik lagi. Dia kalau turun itu setiap menjelang maghrib. Ditunggu saja, kamu sembunyi dulu. Kalau kamu di sini dia nggak mau turun. Betul Pak, ditunggu, dan betul itu Tha'labah.
Dan yang mengkagetkan lagi, Tha'labah dalam kondisi sakit. Dibawalah ke rumah Nabi, saking lemesnya Tha'labah, kepalanya Tha'labah diletakkan di pangkuannya Nabi dan bilang, kamu kemana saja? Singkat, ya kurang lebih seperti itulah. Kata Tha'labah, ya Rasulullah, saya melihat aurat yang sejatinya tidak aku lihat, bla dijelaskan semuanya. Kata Rasulullah, wahai Tha'labah, ketahuilah, seluas apapun dosamu, luasnya ampunan Allah jauh lebih luas. Apalagi yang engkau lakukan tidak sengaja. Bukan berarti Tha'labah tidak tahu konsep itu. Tha'labah tahu betul. Tapi karena maksiat yang dia lakukan, walaupun tanpa sengaja, menjadikan dunia tidak menarik, tidak doyan maem, tidak suka ketemu sama orang-orang. Sedangkan kita anehnya ngapusi dosa rasan-rasan dari tesih warak mboten. Tesih nikmat mboten. Sare tesih angler mboten. Masya Allah. Itu loh Pak. Bu, mohon maaf nih. Mohon maaf nih. Tha'labah itu sampai tidak tertarik lagi dengan dunia dan isi-isinya karena dosa yang dilakukan. Tapi ada orang hari ini melakukan dosa kalih makan-makan, warak sih San. Semoga kita diampuni dosanya sama Allah. Singkat cerita, Tha'labah akhirnya meninggal dunia. Dan perlu kita ketahui, ketika Tha'labah meninggal dunia, Rasulullah mengatakan, malaikat di langit rela turun ke bumi hanya untuk bertakziah jasadnya Tha'labah. Malaikat tuh sing ngelayat. Nek kula lan panjenengan sami sedo, kita sing ngelayat niku malaikat napa sijine? Napa enten sing kelangan? Enten setan sing kelangan lah mati siji ra iso dikudo meneh ngoten. Allahu akbar. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, ternyata kegelisahan yang muncul dari hati kita, terutama ketika kita ketika kita melihat saudara kita itu dihinakan lewat ghibah, minimal hati kita gelisah. Yo minimal gak seneng lah, minimal gak cocok, boten kok malah bumboni. Boten malah bumboni. Dan itulah yang diperintahkan oleh Allah. Kalau kita pengen dimudahkan masuk surga, dijauhkan wajah kita, dijauhkan diri kita dari siksa api neraka. Hadis lain, Rasulullah ngendikan, "Man radda an irdi akhihi kana lahu hijaban minan nar." Barang siapa yang senantiasa membela kehormatan saudaranya dari ghibah, maka hal itu akan menjadi penghalang baginya dari api neraka. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, di situ seolah-olah Rasulullah yang mengatakan berbahayanya ghibah. Maka ibu-ibu, bapak-bapak sing tesih hobine ghibah, nek mboten ghibah ra iso turu, niku monggo diterapi piyambak-piyambak pripun carane nek napa menceritakan keburukan orang lain itu dadi mboten nyaman ngoten. Terapine nggih napa? Nggih majelis ilmu, maos Quran, kata-kata zikir dan lain sebagainya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Itu yang pertama, membela kehormatan seorang muslim. Yang kedua, di malam hari ini kita akan bahas yang kedua apa? Hal yang bisa menjadikan diri kita itu mendapatkan banyak ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan surga adalah menangis karena takut kepada Allah. Nangis mergo wedi kali Gusti Allah. Kalau tanggal terumin, Bapak Ibu pernah nggak kita menangisi sesuatu yang mana itu merupakan bentuk ketakutan kita kepada Allah? Nanti nopo dereng. Pernah nggak kita menangisi kekayaan kita? Mboten nate lah orang sugih. Siapa yang pernah menangisi sesuatu yang kita tinggalkan? Para ulama itu Bapak Ibu, mohon maaf ya sebelum kita baca hadisnya. Banyak sekali ulama, termasuk para sahabat Nabi. Umar bin Khattab pernah ketinggalan terlambat sholat asar. Itu menangisinya sampai betul-betul senangis-nangisnya. Banyak para sahabat yang ketinggalan tidak bisa bangun tahajud itu sampai stres. Stres itu artinya sampai memikirkan terus. Ya. Bahkan ulama-ulama yang pernah saya dapat ceritanya,
dari salah satu guru saya, Gus Musta'in Nasuha itu pernah cerita, ada seorang ulama niku menangis mergo boten sengaja ngidak semut. Boten sengaja ngidak semut. Niku beliau menangisi sampai beliau mentobati perilakunya itu selama 40 tahun. Ngidak semut tobate 40 tahun, tur tobate niku tenanan kalih nangis. Lah nek kula lan panjenengan sami enten semut malah didak ya rumangsa raksasa piye. Nah itu loh. Ya. Tadi saya lihat tayangan di TikTok itu ada salah satu masyayikh itu ditanya, "Syekh, kira-kira apakah solusi ketika kita di rumah ada semut yang terlalu banyak?" Kata beliau, bukan bunuh. Kata beliau bukan diracun. Tapi kata beliau, bacakanlah ayat-ayat Allah. Karena bisa jadi semut-semut itu datang karena jin. Ya. Dan kalaupun memang nggak bisa, coba diusir dengan cara baik-baik. Ngerti, bukan langsung disemprot baygon. Ya, itu loh. Itu kita harus mencoba untuk menangisi sesuatu yang itu salah. Ataupun bahkan kita memiliki sesuatu belum kita manfaatkan dengan baik, kita perlu menangisi itu. Ya. Ada satu kisah. Ini mungkin pernah saya ceritakan. Ada seorang sahabat yang beliau itu sering menangisi kekayaannya. Wong sugih ning nangis mergo sugih. Enten mboten tiyang mriki? Ya mergo durung sugih. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Siapa yang tidak tahu kalau beliau ini seorang saudagar kaya raya, kekayaannya luar biasa. Pernah suatu ketika beliau itu duduk-duduk bersama para sahabat yang lain. Namanya orang kaya, biasanya bawanya ya makanan-makanan sing enak. Waktu itu Abdurrahman bin Auf membawa satu kantong kurma ajwa yang paling mahal. Kurma ajwa yang paling mahal. Mungkin nek sakniki wong sugih niku kadang gawone tumbler. Tapi nek carry ning kereta ya aja lapor. Ora ajar wong saiki. Mireng napa mboten jenengan Pak Bu? Gur mergo tumbler, karyawan hampir dipecat. Untung wis viral. Coba nek ra viral kuwi. Tumbler carry ning kereta. Terus ditemukan tasnya, tumblernya wis ra nek, sing disalahne sing nemokne. Lah piye coba? Sing nemokne mboten rumangsa nek jipo. Dan ini problematik nih. Ya. Kembali ke tadi, ya. Ketika Abdurrahman bin Auf ini duduk dengan para sahabat yang lain membawa kurma. Kemudian beliau membagi kurmanya. Bagi kurma. Hani Ammaria, silahkan nikmati kurma-kurma ini. Dimakanlah kurma itu, para sahabat yang lain senang. Karena kurmanya mahal tuh. Kemudian ketika Abdurrahman bin Auf mau memakan kurma itu, apa yang terjadi? Abdurrahman bin Auf menangis. Mangan kurma enak, ning nangis. Terus ditanya, mata bekika ya Abdurrahman? Kenapa engkau menangis wahai Abdurrahman? Saya menangis karena dua hal. Pertama, saya menangis karena saya teringat Rasulullah makan kurma enak seperti ini 2 tahun yang lalu sebelum perjanjian Hudaybiyah. Sedangkan saya hampir setiap hari pun bisa memakan kurma yang enak ini. Karena kurma yang dimakan Nabi itu sama dengan kurma yang dimakan oleh masyarakat pada umumnya. Abdurrahman bin Auf nangis karena makanan yang dia makan selalu enak, sedangkan Nabi makanannya sederhana. Itu Abdurrahman bin Auf. Kalau jenengan nanti mau buatan jenengan dahar sate, dahar tengkleng, ngerti-ngerti nangisi mergo kelingan ustate, ngoten napa nanti. Kula tanglet nanti napa dereng? Kelingan bar mangan sate ngoten nangis ditangleti anake. Napa to Pak kok nangis? Aku kelingan ustaz kuwi. Kita kira-kira makame apa ya dino iki yo. Bisa. Saya yakin nggak ada di sini. Karena sampai sekarang nggak ada tuh yang calling-calling saya untuk jak mampir. Ini misalnya. Ini bisa. Dan ini Abdullah bin Auf nangis karena beliau merasa nyaman
dengan makanan lezat, sedangkan Nabi posisinya tidak seperti yang dia rasakan. Dan beliau menangisi karena Rasul ini pemimpin, sedangkan dia yang dipimpin, kok yang dipimpin lebih bisa menikmati dunia daripada yang dipimpin. Alasan kedua, kenapa beliau menangis? Beliau mengatakan, kok mumetku mari nih, alhamdulillah nih. Terus bengok-bengoknya malah mari. Alasan yang kedua kata beliau, kenapa saya menangis? Karena saya teringat hadis Nabi, kata beliau. Apa hadisnya? Umat muslim itu adalah umat yang nikmatnya ditangguhkan. Sedangkan orang kafir itu nikmatnya disegerakan. Saya khawatir kekayaan saya ini merupakan kenikmatan yang disegerakan. Nanti di akhirat aku gak dapat apa-apa. Ini sahabat loh ini. Abdurrahman bin Auf loh. Yang langkahnya menuju surga itu dekat sekali. Sedangkan umat sekarang sugih malah flexing. Terus flexing. Amin. Lagi duwe Avanza di posting. Avanza loh. Tunggale kan yo kathah ngono. Munggah sithik Innova. Ya. Padahal tukune yo nyicil. Terus kemaki ini ram lho zaman sakniki niku masyaallah. Ya. Makanya prinsip kelolaan panjenengan sampeyan iku nek misal sagete namung gadah mio wis dinikmati mio mawon. Mboten usah napa sok-sokan beli yang lebih tinggi tapi tersiksa dengan cicilan. Sagete ngontrak ngoten mawon. Lah kula niki kontraktor kula niki. Kontraktor. Pindah-pindah terus. Ya. Ten Bekasi kula berhasil Allah karuniakan anak satu. Kula pindah ten pondok punya anak satu. Dan niki kula ngontrak, lah bubuhan niki kok. Dadi napa mboten ngertos kula. Ya. Insyaallah. Insyaallah saya usahakan. Nah, maka Bapak Ibu, Abdurrahman bin Auf ini betul-betul menangisi sesuatu yang memang pantas untuk ditangisi. Sedangkan kita tertawa dengan sesuatu yang tidak pantas kita. Ya. Maka Bapak Ibu coba kita pikirkan. Kira-kira yang kita tertawakan hari ini itu pantas ya untuk kita tertawakan. Yang kita tangisi hari itu sebenarnya pantas ya untuk kita tangisi. Jangan-jangan kita kebalik tuh. Yang kita tangisi urusan dunia, yang kita tertawakan urusan akhirat. Ya. Dan ini sebuah kenikmatan yang sangat besar kalau mampu menangisi sesuatu yang memang pantas untuk ditangisi. Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan dalam sebuah hadis, la yalijun naro rajulun baka min khasyatillah. Tidak akan masuk neraka, la yalijun nar, tidak akan masuk neraka seorang laki-laki yang dia menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala hatta ya'udal labanu fid dur'i wa la yajtami'u gubarun fi sabilillahi wa dukhanu jahannam. Tidak akan masuk neraka seseorang yang dia karena takut kepada Allah dan nangis karena takut kepada Allah hingga air susu kembali ke kantong kelenjar dan debu di jalan Allah akan kembali bersatu dengan asap neraka jahanam. Ya, artinya nggak akan pernah masuk neraka orang yang senantiasa mampu menikmati tangisannya karena takut kepada Allah. Kisah lain Bapak Ibu, wonten seorang tabi'in asmanipun Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Ini pernah saya ceritakan di sini sekitar setahun yang lalu. Kelingan mboten? Supen. Udah jangankan setahun. Jangan bulan lalu lah. Bapak-bapak khotbah Jumat kok isinya nopo? Apa jenengan sareh? Nah nih. Ada seorang tabi'in yang bernama Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala. Beliau itu seorang kibarut tabi'in, terkenal beliau ini seorang sesepuhnya, bukan sesepuh ya. Kibarut tabi'in itu lebih ke arah tabi'in yang alim, Beliau itu punya kebiasaan safar untuk menemui sahabat-sahabat Nabi yang masih hidup. Jadi hobinya itu traveling.
Tapi travelingnya mboten kok gur ngentekne harta. Tapi traveling ini ketemu wong-wong soleh, sahabat. Ya, sampai hari ini belum ada nih jamaah alimun sampai Polokarto mriku. Ternyata nih. Ya. Man kemarin saya ketemu sama ibu siapa kemarin tuh yang ketemu sama saya tuh. Nah itu tuh. Ketemu ning warung kok piye? Ketemu ning cangkol. Kayak kula nggih pas rada masuk angin kayak kala garwa kula kok kaya rase ya sapa iki ya. Tapi kalau ragu-ragu, karena saya sama istri saya kan kalau salah kan repot ya. Ya untung ibunya nyapa saya alhamdulillah. Padahal kalau nganggo kaos bal-balan Persis Solo, orang nganggo peci wis pokoke nyandang los ngoten. Tiba aja ngerti. Ya ngoten. Pun mboten lanjut nggih. Pun niku nggih. Lah, Abdullah bin Mubarak ini beliau memiliki satu kebiasaan yang sangat luar biasa. Jalan-jalan menemui orang-orang saleh, menemui guru-gurunya sahabat yang masih hidup. Sampai beliau ini beliau ini ketika pulang, jadi beliau ini pergi 4 bulan, 3 bulan, itu hanya untuk ketemu para sahabat. Ketika balik ya ke negaranya, Abdullah bin Mubarak ini sering ditanya oleh para teman-teman tabiinnya. Ya, ditanya oleh teman-teman tabiinnya, ditanya beberapa hal. Ya, ini contohnya saja. Gimana sholatnya sahabat? Karena memang sahabat yang paling paham masalah sholat setelah Nabi Muhammad. Bagaimana bacaan Qurannya sahabat, bagaimana interaksinya sahabat kepada tetangga, kepada istri, kepada tamu, bagaimana cara puasanya sahabat, itu ditanyakan kepada Abdullah bin Mubarak. Karena beliau salah satu sumber hukum di kalangan tabiin. Sampai ada satu pertanyaan, ayat apa di dalam Al-Quran yang kalau dibaca oleh para sahabat nangis? Ya, ayat apa di dalam Al-Quran yang kalau dibaca oleh para sahabat menangis. Tentunya ada beberapa ayat yang biasanya bersinggungan tentang masalah dunia dan neraka. Nah, ada 2 ayat yang disebutkan oleh Abdullah bin Mubarak, yang mana para sahabat ketika mendengar membaca di dalam sholat ataupun di luar sholat 2 ayat ini, mayoritas mereka menangis. Ya, di dalam surah Hud 15 dan 16. Yang betul HP enten Qur'ane coba dicek terus napa mboten. Surah Hud ayat ke-15 16. Niki mengke cobi kula saya baca, mungkin jenengan kinten-kinten nangis napa mboten. Nek jenengan nangis imane berarti padha kalih sahabat, nek mboten nangis berarti mboten benten kalih kula. Ya kelas kula lan panjenengan rada angel ya. Mangkana betul Mas? Mas Ajun. Dereng ketemu? Oh iya benar. Ya saya bacakan ya 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ayat 15. Dan ayat 15 ini para sahabat belum sempurna nangisnya. Masih tipis-tipis. Bahasa kita kan begitu. Kata Allah, barang siapa yang menghendaki hidup di dunianya hanya untuk mencari dunia. Jadi dia niatkan dunia hanya untuk bekerja mencari dunia. Melupakan Allah, tidak mau ibadah kepada Allah. Wazinataha, dan dia juga menginginkan pernak-pernik dunia. Pangkat, kedudukan, kehormatan, dan lain sebagainya. Hidup di dunia hanya untuk mencari dunia dan perhiasan dunia. Apa kata Allah? Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Justru Allah akan sempurnakan seluruh kenikmatan yang dia inginkan. Jadi orang-orang kita nggak usah kaget kalau orang-orang yang tidak mau ibadah sama Allah sugih-sugih, nggak usah kaget. Karena nase enten, ayate enten Pak. Sinten sing ngadoi Gusti Allah, fokusnya ning donya, Allah justru menyempurnakan apa yang dia inginkan. Wahum fiha la yubkhasun. Allah sendiri mengatakan, Allah tidak akan pernah merugikan mereka dalam urusan dunia. Ya, maka guyonan salah satu guru saya begini. Kalau kalian ini masih tetap berada di jalan dakwah ini, apa kata beliau? Kata guru saya, jangan pernah berharap kaya. Orang yang berada di dalam jalan dakwah susah kaya. Angel sugih. Nek dirimu antum semuanya pengen sugih, lalekno Gusti Allah.
Ini sindiran loh menurut ini guru saya menyampaikan itu sampai deg gitu. Ya Allah. Berarti memang ternyata diri kita ini kalau diberikan kecukupan tidak terlalu kaya, itu bentuk bagaimana kita ini memang dituntut oleh Allah untuk senantiasa berada di titik itu gitu loh. Tidak sampai kita terlalu berlebihan untuk menikmatinya. Orang yang mencari dunia hidupnya tidak pernah ibadah. Kalaupun ibadah qalila sedikit, nggak pernah zikir illa qalila sedikit. Tapi kok sugih, nggak usah heran. Memang itu yang disampaikan oleh Allah. Ayat ke-16. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka yang di dunia hidup hanya mencari dunia, semuanya Allah berikan, apa yang dia minta kasih semuanya, semua yang dapat. Tapi tidak ada tempat kembali bagi mereka kecuali neraka. Wa habita ma syana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Seluruh amalannya batal, akan sia-sia. Enten senangis napa mboten? Ibu, senang-senangis, Bu? Mboten? Mboten enten iki? Wah. Wah. Ya mergo duniane orang pate oke. Nah, ayat ini Bapak Ibu yang menjadikan banyak sahabat menangis. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, terutama orang-orang yang diberikan kekayaan sama Allah, sahabat-sahabat diberikan kekayaan oleh Allah. Maka sekali lagi Bapak Ibu, kita nggak usah nuntut kaya sama Allah. Minta boleh, tapi nggak usah nuntut, nggak usah maksa gitu. Saya sering sampaikan kan, di majelis manapun, bahkan di sini mungkin sudah berkali-kali, Pak, Bu, kulolan panjenengan sami ini nggak bisa nuntut sama Allah untuk kaya. Karena kita ini memang kadar patut napa mbotene sugih niku memang tidak sama. Kalau memang kita hari ini minta kaya, sudah maksimal kok nggak sugih-sugih, kemungkinan nek awake dhewe sugih niku nglaleki Gusti Allah. Ngoten nggih. Ya koyo Mas Ajun iki potong rambutnya ora kesel, ora sugih-sugih. Nek sugih golek omah ning adoh kono ora ngajine kene meneh. Terus nek jenengan sedayanipun sugih, napa tesih purun pengajian ngeten iki? Termasuk saya, nek wis sugih napa kula gelem ngisi pengajian? Ya mbuhan, Pak. Maka kula lan panjenengan sami ketika masih butuh Allah karena kita belum kaya, itu bentuk nikmat begitu loh. Bentuk nikmat. Ketika kajian Ahad pagi itu didominasi mayoritas orang-orang yang tidak kaya, ketika saya tanya, orang-orang kaya di sini ada nggak Pak, Bu? Ada Ustadz. Tapi kenapa nggak berangkat? Mereka kecapean tadi malam dolan. Mereka baru piknik Ahadnya. Terus saya tanya, saya guyon nih, Mbah, jenengan kok pilih pengajian, kok mboten piknik? Mboten gak ada arta, Ustaz. Ini menunjukkan bahwa ketidakpunyaan kita, sesuatu yang dimiliki orang lain, itu kenikmatan dan keberkahan. Jangan terus kita anggap selalu kekurangan. Gitu loh. Maka tangisilah segala sesuatu yang memang itu layak untuk ditangisi. Maka salah satunya, nanti di akhirat akan banyak orang-orang yang akan menangisi dirinya dengan penyesalan ketika mereka diberikan kecukupan harta tapi tidak mau infak. Tuh. Tidak mau infak. Maka sebelum nanti jenengan dan saya menangis di akhirat tentang masalah kenapa saya tidak mau infak dari dulu. Kenapa ketika ada tawaran untuk sedekah saya tidak mau mengeluarkan harta saya. Ketika masjid butuh harta padahal saya punya, kenapa saya susah. Itu nanti di akhirat akan menangis itu. Maka sebelum kita sampai di akhirat, maka tangisilah kita hari ini yang masih bakhil tentang masalah harta. Kemuliaan sedekah begitu banyak. Kemuliaan infak, Masya Allah. Ya. Banyak orang masuk surga karena infak. Tapi banyak masuk neraka karena bakhil, pelit, medit, kutil, medidil, kemaki sih. Allahu Akbar. Ya, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Poin yang kedua ini kita harus benar-benar memperhatikan betul. Memperbanyak menangis ini penting. Terutama bagi para ikhwan, bapak-bapak, jenengan nggak usah malu untuk menangis. Sekelasnya Umar bin Khattab. Beliau mendapatkan julukan kalau beliau di malam hari seperti rahib, kalau di siang hari seperti singa. Kalau di luar Umar bin Khattab itu seperti singa, siapapun tidak berani mendekatnya. Bahkan ketika bertarung pun Umar pasti sudah menang, dipastikan menang. Tapi ketika malam hari Umar bin Khattab seringkali menangis. Menangisi kesalahannya, menangisi apa yang dia lakukan. Ya,
menangisi sesuatu nikmat yang memang sejatinya itu mungkin melalaikan kita. Ya. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi, wallahi kita menangisi sesuatu di dunia ini itu jauh lebih afdol daripada kita menangisi sesuatu yang tidak ada nikmat-nikmatnya dalam urusan akhirat. Ya. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, saya itu sampai agak sedih ya kalau sampai ada takmir masjid atau masjid yang mereka sampai kekurangan minus untuk kebutuhan masjid. Padahal masjid niku napa nggene takmir? Mboten. Masjid itu punyanya Allah, tapi kita diminta diamanai untuk mengatur masjid. Lah kalau masjid itu sampai minus, sekarang bayangkan tanggung jawab siapa aslinya? Apakah takmir? Tidak, kita semuanya. Ya. Maka kena kelolaan panjenengan sami ada kesempatan untuk infak, sudahlah, loss gitu aja. Yang penting keluarga besok masih bisa makan, insya Allah. Ya, tuh menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti malam siap menangis mboten? Menangisi utang atau menangisi? Ya, oke, terakhir satu lagi. Yang ketiga yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini adalah apa yang bisa kita lakukan untuk bisa menjadikan kita masuk surga atau tergugurnya dosa-dosa kita. Nah ini mungkin bisa kita usahakan. Sholat selama 40 hari secara berjamaah dan tidak ketinggalan takbir pertama. Sholat selama 40 hari secara berjamaah dan tidak ketinggalan takbir pertama. Wabil khususan lil ikhwan. Khusus untuk para bapak. Ibu-ibu kalau pengen mendapatkan keutamaan ini, sholatlah di tepat waktu dan di awal waktu. Jangan sampai jenengan mireng adzan ngekon putrone, "Le sholat krungu adzan pura?" "Nggih, Bu, mangkat wis komat." Anaknya sudah selesai sholat, sudah pulang ketemu jenengan pun sholat napa derek. Bu. Ditutup mawon nggih. Jenengan kan biasanya sing paling bengok banter dhewe ngekon putrane sholat itu kan ibu. Bapak saya yakin nggak sekuat ibu. Tapi ternyata ibu itu terkadang gur bengok tok randang sholat. Kenapa mboten? Besok kompak ngoten. Berarti ini divalidasi bener ya ini ya. Anaknya berangkat ke masjid, suaminya berangkat ke masjid, iqomah ijik wae ning lungguh ning sofa. Dolanan HP, anaknya sudah pulang tetap belum sholat. Perempuan itu memang betul dapat keutamaan, kemuliaan, kemudahan, afdal sholat fardu di rumah, tapi juga jangan tasahul. Napa niku tasahul? Gampang ke. Jenengan sudah diberikan kemudahan oleh Allah, tidak perlu berjamaah. Tapi nek jenengan jamaah monggo. Tidak ada larangan. Sing penting nek jenengan maksa untuk jamaah, mboten sah dandan, mboten sah wangi, wis niku tok. Ada nek tarawih niku lho. Mbak-mbak sing biasane ora tau salat ning masjid, tarawih kan kadang ning masjid niku. Mbak-mbak sing dan niku salat apa dandan sih. Sholat bengesan, sholat alise diaspal ireng. Mau sholat loh, pipine dadak dikei lampu gen murup. Blaze on. Ngotene jek nganggo parfum. Auzubillahi min dzalik. Nek misal jenengan tidak mampu untuk menghindari itu semua, jangan sholat di masjid ya, di rumah aja. Mesakne tiang kakung, Mbak. Yang kakung niku nek jenengan ngangge rupa kok ayu niku kadang yo napa? Nah itulah hikmahnya kenapa panjenengan lebih diperintahkan untuk di rumah karena jenengan perempuan itu semuanya fitnah. 360 derajatnya perempuan itu fitnah. Dari belakang, dari depan, kanan, kiri, atas, bawah semuanya fitnah. Maka nek jenengan tidak mampu menjaga pakaian, lebih baik sholat di rumah. Jangan perhatikan Pak Bu, taraweh di awal-awal itu pasti banyak. Terus di tengah-tengah mulai sidik, akhirnya saya sidik. Sing ilang itu biasanya cah nom-nom. Saya udah perhatikan itu bertahun-tahun. Memang kenyataannya begitu. Yang tidak biasanya sholat berjamaah di masjid,
awal-awal berjamaah, akhir-akhir sudah hilang. Kembali ke setelan pabriknya jamaah. Nah, tapi kalau bagi laki-laki jenengan mampu sholat jamaah di masjid 40 hari tanpa ketinggalan takbiratul ihram imam, itu pahalanya gede sekali. Nah ini yang paling seneng ya imam itu muadzin nih. Jadi muadzin terus selama 40 hari luar biasa. Kata Rasulullah, "Man shalla lillahi arba'ina yauman fi jama'atin." Barang siapa yang sholat ya, barang siapa yang sholat semata-mata niatnya karena Allah selama 40 hari berjamaah, yudariku takbiratal ula, kutibat lahu baro'atun minan nari wa baro'atun minan nifaq. Siapa yang sholat semata-mata niatnya karena Allah selama 40 hari dengan berjamaah dan mendapatkan takbiratul awalnya imam atau takbiratul ihramnya imam, maka ditulis baginya 2 kebebasan. 2 kebebasan. Ya. Baro'atun minan nar wa baro'atun minan nifaq. Kita akan terbebas dari neraka dan akan terbebas dari sifat munafik. Sholat jamaah 40 hari tanpa ketinggalan takbiratul ihram imam, maka dia akan terbebas dari neraka dan akan terbebas dari kemunafikan. Hadis riwayat Tirmidzi. Nonton nggih Bapak Ibu, 3 hal yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Niki mboten mergo wektunipun telas, tapi niki rada mumet melih. Jadi niki nek kula peksake besok subuh kula tesih enten lanjut acara melih. Nah, terus 3 ini saja kalau jenengan dan saya bisa lakukan dengan maksimal, insya Allah kita semua akan mendapatkan kebaikan. Coba tadi yang pertama apa tadi? Niki kula tanglet niki kula lali tenan iki. Napa? Oh ya, menjaga kehormatan seorang muslim. Yang nomor kali? Napa Bu? Menangis karena takut kepada Allah. Yang ketiga, sholat 40 hari berjamaah tanpa ketinggalan takbiratul ihram. Itu semua bisa menjadikan kita lebih mudah masuk surga dan akan terhalangi dari api neraka, dan semoga ini semua bisa menjadikan kita semakin sadar diri kita. Sekali lagi, kita hari ini belum apa-apa. Kita masih berproses. Kalau belum masuk surga, jangan pernah kita mengatakan untuk istirahat. Sampai kita selesainya nanti. Kalau sudah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Maka mawon ingkang saged kula aturaken. Kalau ada salah kata, salah ucap, mohon maaf sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.